Halo, hari ini gue akan bahas tentang kandidat terkuat 2024 ya, tentu saja Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap warga DKI Jakarta layak untuk maju menjadi calon presiden atau capres pada Pilpres 2024. Hal itu mengemukakan pada hasil survei lembaga Populi Center yang digelar pada 26 Januari sampai 1 Februari 2022 dan dirilis Rabu 9/2/2022 dengan responden warga Jakarta. Dalam simulasi elektabilitas terhadap 10 tokoh capres, Anies Baswedan mengantongi rating keterpilihan sebesar 34,8%, mengungguli sejumlah nama kandidat capres lainnya seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 18,2%, Menhan Prabowo Subianto 14%, Menpakraf Sandiaga Uno 6,7%, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 6,2% dan 5 tokoh lainnya yang persentasenya di bawah 5%. Sementara pada simulasi terhadap 3 tokoh capres, Anies Baswedan mendapat rating keterpilihan sebesar 45,5%, disusul Ganjar Pranowo sebesar 27,5% dan Prabowo Subianto dengan elektabilitas 20,8%. Menanggapi hasil survei tersebut, peneliti senior Indonesian Politik Research and Consulting atau IPRC Idil Akbar menyebut hal itu sebagai refleksi atau gambaran bahwa mayoritas warga ibu kota telah memposisikan Anies sebagai capres pilihan mereka. Lalu siapakah Anies Baswedan dan prestasi apa saja yang pernah diraih oleh beliau? Mari kita simak ya. Oke, nama lengkapnya itu adalah Haji Anies Baswedan atau Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PhD, lahir 7 Mei 1969, adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta yang menjabat sejak 16 Oktober 2017 menggantikan posisi Jarod Saiful Hidayat. Ia dikenal sebagai pencetus Indonesia Mengajar, sebuah gerakan bagi generasi muda untuk direkrut sebagai pengajar muda di sekolah dasar dan masyarakat selama 1 tahun. Anies merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan. Nanti kalian bisa cek di wikipedia.com siapakah Abdurrahman Baswedan. Kita lanjut akan membahas beliau. Di bidang akademisi, Anies pernah menjabat Rektor Universitas Paramadina dan menjadi rektor termuda yang pernah dilantik oleh sebuah perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2007 di usia 38 tahun pada 27 Oktober 2014. Ia diberikan mandat oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di dalam kabinetnya. Masa tugasnya berakhir ketika Jokowi menunjuk Muhadjir Effendi sebagai pengganti Anies pada tanggal 27 Juli 2016. Karir politiknya justru semakin cemerlang setelah Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dan berpasangan dengan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Lalu kehidupan pribadinya seperti apa? Anies Baswedan dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969 dari pasangan Rashid Baswedan dan Alia Rashid. Dalam keluarga, ia mempunyai 2 saudara kandung yang menjadi adik-adiknya, di antaranya Ridwan Baswedan dan Abdullah Baswedan. Ia dibesarkan di Yogyakarta dan orang tuanya bekerja sebagai akademisi. Ayahnya Rashid Baswedan adalah dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, sedangkan ibunya Aliyah Rashid adalah guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Anies merupakan tokoh berketurunan Arab sekaligus cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis, diplomat, dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Anies menikah dengan Ferry Farhati Ganis pada tanggal 11 Mei 1996. Pasangan ini dikaruniai 4 orang anak, diantaranya Mutiara Anissa, Michael Azizi, Kaisar Hakam, dan Ismail Hakim.
Ia memenuhi undangan dari Salman Abdul Aziz untuk menunaikan ibadah haji pertama kalinya bersama dengan istrinya Ferry Farhati dan ibunya Alia Rashid pada September 2017. Pada 1 Desember 2020, Anies menjalani karantina mandiri di rumah dinasnya di daerah Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah dirinya terkonfirmasi positif COVID-19, ia telah menjalani tes usap antigen pada 29 November 2020 dengan hasil negatif COVID-19. Namun keesokan harinya ketika menjalani tes usap PCR dan hasilnya positif COVID-19. Kemudian ia mengumumkan bahwa dirinya telah dinyatakan positif COVID-19 melalui media sosial dengan siaran langsung. Di akhir tahun 2020, tepatnya 29 Desember 2020, ia dinyatakan negatif COVID-19 sesuai dengan hasil tes usap pada sehari sebelumnya. Lalu masa mudanya seperti apa? Mari kita bahas. Anies mulai mengenyam pendidikan awal pada usia 5 tahun dan bersekolah di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada. Menginjak usia 6 tahun, Anies bersekolah di Sekolah Dasar Laboratori Kota Yogyakarta. Di masa kecilnya, Anies dikenal sebagai anak yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Setelah menyelesaikan jenjang sekolah dasar, ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama dan diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Anies bergabung dengan organisasi siswa intrasekolah OSIS di sekolahnya dan menduduki jabatan pengurus bidang hubungan masyarakat yang dijuluki sebagai seksi kematian. Wah, serem ya. Karena tugasnya mengabarkan kematian. Anies juga pernah ditunjuk menjadi ketua panitia tutup tahun di SMP-nya. Menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP, Anies meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Dia tetap aktif berorganisasi hingga terpilih menjadi wakil ketua OSIS dan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 pelajar ketua OSIS seluruh Indonesia. Alhasil, ia terpilih menjadi ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985. Pada tahun 1987, dia terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Program ini membuatnya menempuh masa SMA selama 4 tahun dan baru lulus pada tahun 1989. Sekembalinya ke Yogyakarta, Anies mendapat kesempatan berperan di bidang jurnalistik. Dia bergabung dengan program Tanah Merdeka di Televisi Republik Indonesia cabang Yogyakarta dan mendapat peran sebagai pewawancara tetap tokoh-tokoh nasional. Menginjak jenjang perguruan tinggi, Anies diterima masuk di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1989. Dia tetap aktif berorganisasi, bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi salah satu anggota Majelis Penyelamat Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Gadjah Mada. Anies menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa di fakultasnya dan ikut membidani kelahiran kembali Senat Mahasiswa setelah dibekukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia terpilih menjadi Ketua Senat Universitas pada Kongres pada tahun 1992 dan membuat beberapa gebrakan dalam lembaga kemahasiswaan. Anies membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa BEM sebagai lembaga eksekutif dan memposisikan Senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan oleh Kongres pada tahun 1993. Masa kepemimpinannya ditandai dengan dimulainya gerakan berbasis riset, sebuah tanggapan atas tereksposnya kasus badan penyangga dan pemasaran cengkeh yang menyangkut putra Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra. Dia turut menginisiasi demonstran melawan penerapan sistem dana sosial berhadiah. Pada bulan November 1993 di Yogyakarta. Pada tahun 1993, Anies mendapat beasiswa dari Jepang, Orleans Foundation, untuk mengikuti kuliah musim panas di Universitas Sofia, Tokyo.
dalam bidang kajian Asia. Beasiswa ini ia dapatkan setelah memenangkan sebuah lomba menulis bertemakan lingkungan, hingga pada akhirnya Anies lulus dari Universitas Gadjah Mada tahun 1995. Setelah lulus kuliah, Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada sebelum mendapat beasiswa Fulbright dari American Indonesian Exchange Foundation atau Yayasan Pertukaran Pelajar Indonesia Amerika untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs Universitas Maryland pada tahun 1997. Ia juga dianugerahi Williams P. Cole III Fellow di universitasnya dan lulus pada bulan Desember 1998. Sesaat setelah lulus dari Maryland, Anies kembali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang ilmu politik di Northern Illinois University pada tahun 1999. Dia bekerja sebagai asisten peneliti di Office of Research, Evaluation and Policy Studies di kampusnya dan meraih beasiswa Gerald S. Marian Fellow, penghargaan yang hanya diberikan kepada mahasiswa NIU yang berprestasi dalam bidang ilmu politik pada tahun 2004. Disertasinya yang berjudul Region Autonomy and Patterns of Democracy in Indonesia menginvestigasi efek dari kebijakan desentralisasi terhadap daya respon dan transparansi pemerintah daerah serta partisipasi publik menggunakan data survei dari 177 kabupaten atau kota di Indonesia. Dia lulus pada tahun 2005. Dan karirnya seperti apa? Dalam berbagai kesempatan, Anies Baswedan selalu mengatakan ada 3 hal yang ia jadikan pedoman dalam memilih karir, yaitu apakah secara intelektual dapat tumbuh, apakah masih dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, dan apakah mempunyai pengaruh sosial. Dalam bidang riset, Anies Baswedan pernah menjadi peneliti Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Selesai program Strata 1 di Fakultas Ekonomi UGM, Anies Baswedan sempat berkarir sebagai peneliti dan koordinator proyek di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Karirnya di sana tidak berlangsung lama, sebab pada 1996 ia mendapatkan beasiswa program master ke Amerika Serikat. Manajer riset IPC. Selesai mengambil kuliah doktor pada tahun 2004. Karena tidak memiliki uang untuk kembali ke tanah air, Anies sempat bekerja sebagai manajer riset di IPC INC Chicago, sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia. Kemudian dia pernah menjadi kemitraan untuk reformasi tata kelola pemerintahan. Ia kemudian bergabung dengan Kemitraan untuk Reformasi Tata Kelola Pemerintahan, yaitu sebuah lembaga non-profit yang berfokus pada reformasi birokrasi di beragam wilayah di Indonesia dengan menekankan kerjasama antar pemerintah dengan sektor sipil. Hal ini tentu saja tidak lepas dari kepeduliannya terhadap demokrasi, otonomi daerah, dan desentralisasi seperti tertuang dalam disertasi dan artikel-artikelnya di beragam jurnal dan media. Ia kemudian menjadi Direktur Riset The Indonesian Institute. Ini merupakan lembaga penelitian kebijakan publik yang didirikan pada Oktober 2004 oleh aktivis dan intelektual muda yang dinamis. Karirnya di The Indonesian Institute tentu tidak terlepas dari latar belakang pendidikannya di bidang kebijakan publik. Pada 15 Mei 2007, Anies Baswedan menemui momen penting dalam karirnya. Ia dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina, menggantikan posisi yang dulu ditempati oleh cendekiawan Muslim Nurholis Majid atau biasa disapa dengan Cak Nur.
yang juga merupakan pendiri universitas tersebut. Dilantiknya Anies menjadi rektor membuatnya tercatat sebagai rektor termuda di Indonesia, di mana saat itu usianya baru menginjak 38 tahun. Anies terkesan dengan pidato Joseph Nye, dekan Kennedy School of Government di Harvard University, yang mengatakan salah satu keberhasilan universitasnya adalah admit only the best, alias hanya menerima yang terbaik. Dari sinilah Anies kemudian menggagas rekrutmen anak-anak terbaik Indonesia. Strategi yang kemudian dikembangkan Anies adalah mencanangkan Paramadina Fellowship atau beasiswa Paramadina. Beasiswa itu meliputi biaya kuliah, buku, dan biaya hidup. Paramadina Fellowship adalah perwujudan idealisme dengan bahasa bisnis. Hal ini dilakukan karena kesadaran bahwa dunia pendidikan dan bisnis memiliki pendekatan yang berbeda. Untuk mewujudkan itu, Anies mengadopsi konsep penamaan mahasiswa yang sudah lulus seperti yang biasa digunakan di banyak universitas di Amerika Utara dan Eropa. Caranya, titel seorang lulusan universitas tersebut mencantumkan nama sponsornya. Misalnya, jika seorang mahasiswa mendapatkan dana dari Mill-Earth-Union, seorang pendonor, maka mahasiswa tersebut diwajibkan menggunakan titel Paramadina Mill-Earth-Union Fellow. Strategi Paramadina Fellowship ini menunjukkan dampak yang sangat positif. Kini bahkan 25% dari sektor 2000 mahasiswa Universitas Paramadina berasal dari beasiswa ini. Tentu ini sumbangsi penting bagi dunia pendidikan Indonesia di tengah mahalnya biaya pendidikan tinggi. Gebrakan lain yang dilakukan oleh Anies Baswedan di universitas yang ia pimpin adalah pengajaran anti korupsi di bangku kuliah. Hal ini didasari karena Anies menganggap bahwa salah satu persoalan bangsa ini adalah praktik korupsi. Karena itu ia berinisiatif membuat mata kuliah wajib anti korupsi yang diajarkan dalam mata kuliah ini mulai kerangka teoritis sampai laporan investigatif tentang praktik korupsi. Gagasan ini sebenarnya berawal ketika Anies Baswedan masih menjadi mahasiswa UGM sekitar dekade 1990-an. Pada masa itu ia bergaul dengan belajar banyak dari seorang mantan rektor UGM periode 1986-1990, Profesor Dr. Kusnadi Harja Sumantri, Pak Kus, pada tahun 1950-an. Pak Kus menginisiasi sebuah program bernama Pengerahan Tenaga Mahasiswa PTM, yakni sebuah program untuk mengisi kekurangan guru SMA di daerah, khususnya di luar Jawa. Dalam beberapa kasus, PTM ini justru mendirikan SMA baru dan pertama di sebuah kota kabupaten. Pak Kus adalah inisiator sekaligus salah satu dari 8 orang yang menjadi angkatan pertama PTM ini. Dia berangkat ke Kupang dan bekerja di sana selama beberapa tahun. Sepulangnya dari Kupang, ia mengajak serta 3 siswa paling cerdas untuk kuliah di UGM. Salah satunya adalah Adrianus Moy yang kemudian menjadi Gubernur Bank Indonesia. Cerita penuh nilai dari PTM inilah salah satu sumber inspirasi bagi Indonesia mengajar. Selepas dari UGM, Anies Baswedan mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Amerika Serikat. Tinggal belajar dan bekerja di sana membuatnya memahami bahwa anak-anak Indonesia membutuhkan kompetensi kelas dunia untuk bersaing di lingkungan global, tetapi kompetensi kelas dunia saja tak cukup. Anak-anak muda Indonesia harus punya pemahaman empatik yang mendalam seperti akar rumput meresapi tanah tempat hidupnya. Semua proses di atas secara perlahan membentuk ide besar gerakan Indonesia mengajar. Konstruksi dasarnya mulai terumuskan pada pertengahan 2009. Ketika itu, Anies mendiskusikan dan menguji idenya pada berbagai pihak. Gagasan ini kemudian siap mewujud ketika beberapa pihak berkenan menjadi sponsor. Proses untuk mendesain dan mengembangkan konsep Indonesia mengajar pun dimulai pada akhir 2009 dengan membentuk tim kecil yang kemudian berkembang hingga menjadi organisasi seperti sekarang ini. Sampai saat ini Anies Baswedan merupakan salah satu pendiri dan juga ketua Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar.
Setelah bertahun-tahun bergelut dalam gerakan sosial, Anies Baswedan terpanggil untuk memasuki dunia politik. Ia diundang untuk terlibat mengurus negeri dengan mengikuti konvensi Demokrat pada 27 Agustus 2013. Anies menerima undangan tersebut dengan ikhtiar untuk ikut melunasi janji kemerdekaan. Anies Baswedan bersama 11 orang lainnya, yaitu Ali Maskur, Musa, Dahlan Iskan, Dino Patijalal, Adriatono, Sutarto, Gita Wirjawan, Haryono Isman, Irman Gusman, Marzuki Ali, Pramono Edi Wibowo, dan Sinyo Heri Suranjang mengikuti konvensi calon presiden dari Partai Demokrat. Mohon maaf kalau gue salah nyebutan ya. Kalau ada yang tahu mohon tulis di kolom komentar. Oke, gue lanjut pembahasannya. Semangat melunasi janji kemerdekaan itulah yang merupakan misi Anies untuk negeri ini. Bagi Anies, apa yang tercantum di pembukaan Undang-Undang 1945 bukan sebuah cita-cita, melainkan sebuah janji yang harus dilunasi. Janji itu adalah melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan membuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu aja pembahasan terkait dengan Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman yang penasaran siapakah dibalik sosok atau prestasi apakah yang diraihkan oleh Anies Rashid Baswedan. Oke, thank you.